Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kami di sini berkesempatan untuk menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul DHCP, di mana poin-poin dari yang kami bahas yaitu pengertian, fungsi, jenis-jenis, cara kerja, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir konfigurasi. Baiklah, langsung saja kita mulai dari pengertian DHCP. Pengertian DHCP, Dynamic Configuration Protocol, adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP atau IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Selanjutnya, fungsi DHCP. Fungsi DHCP server ialah melakukan alokasi melalui sistem distribusi menyangkut IP address server, sehingga semua klien mampu mengotomatisasi IP address dari DHCP server. Hal ini jelas sangat menghemat tenaga sekaligus waktu. Fungsi DHCP dapat maksimal jika dipakai oleh network administrator guna melakukan kelola jaringan komputer, sekaligus pengalamatan IP address secara otomatis. Selanjutnya, DHCP server dapat lebih mempercepat kerja komputer, klien atau pelanggan ketika dalam proses pengelolaan serta pengiriman data. Jenis-jenis dari DHCP. Yang pertama yakni DHCP scope. DHCP scope adalah alamat-alamat IP yang dapat disewakan kepada DHCP klien. Ini juga dapat dikonfigurasikan oleh seorang administrator dengan menggunakan peralatan konfigurasi DHCP server. Biasanya, sebuah alamat IP disewakan dalam jangka waktu tertentu yang disebut sebagai DHCP lease, yang umumnya bernilai 3 hari kesalahan yang sering terjadi dalam konfigurasi DHCP server dalam kesalahan dalam konfigurasi DHCP scope. Yang kedua, DHCP list. DHCP list adalah batas waktu penyewaan alamat IP yang diberikan kepada DHCP client oleh DHCP server. Umumnya, hal ini dapat dikonfigurasikan sedemikian rupa oleh seorang administrator dengan menggunakan beberapa peralatan konfigurasi, atau dalam Windows NT Server dapat menggunakan DHCP Manager, atau dalam Windows 2000 ke atas dapat menggunakan Microsoft Management Console atau kita singkat dengan MMC. DHCP list juga sering disebut sebagai reservation. Yang ketiga ada DHCP option. DHCP option adalah tambahan pengaturan alamat IP yang diberikan oleh DHCP ke DHCP client. Ketika sebuah klien meminta alamat IP kepada server akan memberikan paling tidak sebuah alamat IP dan alamat subnet jaringan. DHCP server juga dapat dikonfigurasikan sedemikian rupa agar memberikan tambahan informasi kepada klien, yang tentunya dapat dilakukan oleh seorang administrator. DHCP option ini dapat diaplikasikan kepada semua klien, DHCP scope tertentu, atau kepada sebuah host tertentu dalam jaringan. Selanjutnya adalah cara kerja. DHCP client akan mencoba untuk mendapatkan penyewaan alamat IP dari sebuah DHCP server dalam proses 4 langkah berikut. 1. IP list request. Klien meminta nomor IP ke server. 2. IP list offer. DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Ketiga, IP list selection. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server.
4. IP list out knowledge, yaitu DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi, nomor IP, dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari DHCP. Kelebihan dari DHCP itu ada 6. Yang pertama, kita tidak perlu memberikan atau mengkonfigurasi alamat IP kepada klien satu persatu. Yang kedua, lebih menghemat tenaga dan juga waktu dalam pemberian IP. Yang ketiga, mencegah terjadinya IP konflik yang sering terjadi pada suatu jaringan. Yang keempat, memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Yang kelima, DHCP itu menyediakan alamat IP-nya itu secara dinamis dan konfigurasi lain. DHCP ini juga didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. Dan yang terakhir, DHCP itu memungkinkan klien untuk menggunakan alamat IP secara reusable. Artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau sedang off. Yang selanjutnya, kekurangan dari DHCP itu ada 2. Yang pertama, semua pemberian nomor IP address ini bergantung pada server. Jadi jika servernya itu mati atau off, maka semua komputer klien itu akan terkena dampaknya. Jadi mereka itu akan saling disconnect dan saling tidak terhubung. Yang kedua, tidak adanya otorasi atau pembuktian keaslian selama komunikasi antara DHCP server dan juga DHCP klien. Sehingga nantinya DHCP server itu tidak akan mengetahui jika adanya DHCP klien yang tidak sah di dalam jaringan. Begitu juga sebaliknya, DHCP klien juga tidak akan mengetahui jika ada DHCP server yang tidak sah di dalam jaringan. Jadi akan ada kemungkinan sebuah komputer DHCP server dan klien yang palsu yang tidak termasuk dalam jaringan yang dibuat. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP. Pertama kita akan menggunakan server, terus 2 buah PC dan sebuah switch. Pertama kita konfigurasi menggunakan server. Kita hubungkan antara PC dan switch menggunakan kabel cover straight. Ini sama saja menggunakan kabel cover straight. Untuk root switch ke server kita juga menggunakan kabel cover straight. Server memiliki IP address 192.168.10.1 dan untuk VC0-nya 10.11 dan PC1-nya 10.12. Langsung saja kita konfigurasi. Pertama, server kita masuk ke desktop, IP configuration dan masukin IP address-nya 192.168.10.1 dan ini karena kita menggunakan server jadi kita tidak menggunakan gateway-nya, tidak dimasukin. Langsung saja kita ke service, ke DHCP dan ini di on kan. Jadi kita karena ingin PC0-nya dimulai dari 11, jadi kita 11 dan banyak PC-nya 2 agar jaraknya tidak berjauhan, berturut. Kita save dan kita lihat PC0 desktop IP configuration-nya DHCP. Ini IP address-nya udah terisi, ada 10.11 dan di PC satunya desktop IP configuration DHCP dan ini juga IP-nya udah berisi. Selanjutnya coba kita kirim surat PC0 ke server, sukses, dan kita kirim surat PC0 ke PC1 juga sukses. Selanjutnya kita konfigurasi menggunakan router. Ada sebuah router dan ditambah dengan sebuah PC. Untuk PC ke router kita menggunakan kabel cover cross PC2 fase Ethernet 00
ke router fast Ethernet 0/1. Untuk router ke switch kita menggunakan kabel cover strike fast Ethernet 00 dan fast Ethernet 0/2. Untuk VC2 IP-nya 172.168.10.1 dan untuk IP FA 0/1-nya 172.168.10.2 dan FA 0/0-nya 192.168.10.2. Setelah VC2 nya kita masuk ke desktop, IP configuration dan masukin IP address-nya 172.168.10.1 dan kita masukin default gateway-nya. Karena kita menggunakan router, jadi kita masukin gateway-nya 172.168.10.2. Itu saja, kita masuk ke router, config, lalu kita klik fast Ethernet 0/0, kita on kan, kita masukin IP address-nya 192.168.10.2 dan kita masukin juga untuk fast Ethernet 0/1, kita on kan dan masukin IP address-nya 172.168.10.2. Lalu kita masuk ke server dan masukin gateway-nya, desktop, IP configuration dan gateway-nya 192.168.10.2. Langsung ke di server kita ke service DHCP dan gateway-nya kita masukin 192.168.10.2. Jangan lupa kita save. Lalu kita lihat di sini di VC0 desktop IP configuration, kita statikin dulu, lalu kita pilih DHCP. Nah, ini gateway-nya udah muncul. Untuk di VC1 nya sama saja, kita statik dulu, terus kita pilih DHCP lagi. Ini gateway-nya juga udah muncul. Sekarang kita coba ping dari VC0 ke VC2. Ping 172.168.10.1. Dan ini sudah berhasil. Segitu saja materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.